tadi buat telepon, kita masih manimpang. Karena masih banyak orang di rumah, tidur di rumah. Kalau dari Manado nanti Banten siang orang bangun, berarti mandi, makan baru pulang dari Nawiro juga, ada dari Pendegi juga, Karondoran, Kubersot, dan juga ada juga Batu Putih di Lembek sana, dua saudara. Jadi kita percaya kalau bukan Tuhan, Tuhan nggak apa-apa, tapi kita masih kuat. Kalau di rumah doa ibu tidak tahu, mau 100 orang, kayak berapa orang, tetap kita masak sendiri. Kita percaya semua karena kekuatan Tuhan. Kalau mau pikir kita seorang oma, kita cucu 5, cucu yang pertama SMA. Jadi kita percaya tetap Tuhan berikan kekuatan, Kang. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Jadi kita mengucap syukur di saat kita masih Tuhan mampukan melayani Tuhan, maju terus selama Tuhan masih percayakan. Jadi kita percaya orang semua ini dipakai Tuhan. Mari orang berlomba-lomba untuk melayani Tuhan, karena di saat orang melayani Tuhan itu bukan penghinaan tapi penghargaan. Jadi kita percaya semua orang yang ada di tempat ini terus melayani Tuhan, kecuali memang sudah diberi percaya. Sehingga membilang 63 tahun cukup tua saudara ya. Tetapi sering saya katakan kepada teman-teman, umur boleh tua tapi semangat kita tetap luar biasa untuk Tuhan ya. Di tetangga kami masih usia 40, saudara sakit-sakitan ya. Ibu Glori bilang dia dari bekerja kami bersama, dia tepar yang sampai ke puskesmas harus berobat. Puji Tuhan, saya tetap diberikan Tuhan kesehatan yang luar biasa sampai saat ini saudaraku ya. Saya tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa. Kalau dulu suami saya masih hidup saudara ya, saya sakit. Kenapa? Puji jam sostek ya. Jadi biarpun tidak ada uang di tangan, saya bisa berobat saudara. Saya turun dari rumah nggak ada uang sama sekali, sampai di dokter, kami punya dokter keluarga, saya bisa dikasih obat saudara. Tetapi sekarang tidak ada lagi jam sostek ya, tidak ada suami menafkahi dan menghidupi saya. Tetapi saya merasa tahun 2023 saya percaya itu semua hanya berkat dan tuntunan Tuhan. Tanpa kita sadari, hari lepas hari, waktu lepas waktu telah berjalan, dan di Januari ini saya percaya ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam setiap hidup saya dan saudara. Bahkan saya percaya kita semua di tempat ini hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Ada kesaksian demi kesaksian pribadi lepas pribadi kita bahwa penyertaan Tuhan, pemakaian Tuhan, bahkan Tuhan bisa menambahkan usia, bahkan pemakaian Tuhan dalam pelayanan. Saya percaya itu semua campur tangan Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan bacakan bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia yang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sama pada akhir-akhir ini memang firman Tuhan telah dikatakan bahwa akan terjadi gempa di mana-mana, akan terjadi kelaparan,
merasakan peperangan di mana-mana, bahkan alam ada tanah goyang di mana-mana, saudara. Hari-hari ini semakin jahat. Saya percaya keadaan manusia di akhir zaman ini banyak juga penghidupan terjadi di dunia ini. Kadang-kadang laki-laki sama laki-laki itu kejahatan yang sungguh sudah terang-terangan, saudara. Kita melihat akhir-akhir ini bahkan berita-berita di televisi, berita keluarga yang kuat. Dan kalau kita keluarga yang kuat, saling mengasihi, saling memberikan yang terbaik, saling merangkul, saling menguatkan, di situ Allah akan berkarya dalam kehidupan. Karena saat ini juga banyak kesaksian-kesaksian tentang keluarga. Di situ Tuhan memperlihatkan bahwa kalau kita dalam satu keluarga yang kuat, di situ komunitas yang kuat, bahwa Allah akan berkarya dan bertata di kehidupan keluarga kita. Aku berkenan berfirman bagi engkau saat ini. Aku mengenal setiap hatimu saat datang di hadapan aku, Tuhan Allahmu. Yang aku mau kau senantiasa sungguh-sungguh dengan aku, sungguh-sungguh di dalam doamu, sungguh-sungguh dalam persekutuanmu denganku, sungguh-sungguh dalam engkau senantiasa belajar akan kebenaranku. Karena hari-hari yang jahat semakin terjadi di sekitarmu, namun kalau kebenaran itu ada dalam dirimu, saat memberikan engkau kekuatan. Sebabnya aku mau engkau selalu kuat di dalam aku, Tuhan Allahmu. Aku mau engkau selalu semangat di dalam aku, Tuhan Allahmu. Aku mau engkau tetap setia pada aku, Allah Tuhanmu. Walaupun banyak tantangan yang kau hadapi, banyak kesulitan, banyak masalah. Terpujilah namamu Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang luar biasa, Bapa yang kami puja dan puji, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang kami panggil di dalam nama Anak Yesus Kristus. Di pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami hamba-hambamu datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan menyukakan hati Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami naik di hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu bangga memiliki Allah yang hebat dan luar biasa seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau terus memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau terus lawat bangsa kami. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia penuh hujan pertobatan. Bangsa Indonesia penuh lawatan Engkau Tuhan. Bahkan kami terus berdoa memberkati Tuhan pemimpin kami dan Presiden Pak Jokowi sampai tingkat RT yang ada Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau beri mereka Tuhan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran, hikmat yang berasal dari untuk memimpin bangsa dan kota kami Tuhan. Oh Yesus, ini doa kami. Engkau mengasihi kami semua ya Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau tolong seluruh semua hamba Tuhan yang ada di muka bumi. Pakai semua untuk melayani Tuhan. Urapi semua kehormat kemuliaan Tuhan.
semua menjangkau jiwa-jiwa dimanapun saja berada. Dan kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau nyatakan karena Engkau yang berkuasa, Engkau pembuat mujizat ya Bapa. Jamah semua hamba maupun sebagai rasul, yaitu saling mendoakan satu sama yang lain, saling meneguhkan, saling menguatkan. Dan kami percaya ketika kami ada di atas kota ini, kami akan menjadi berkat bagi kota kami, khususnya bagi daerah di mana kami tinggal Tuhan. Dan kami adalah berkat Tuhan itu. Sebab itu ketika Tuhan mempercayakan kami dengan umur yang ada, kami mau mempersembahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Sehingga saat kami masih hidup, kami bermanfaat. Ketika kami masih dipercayakan Tuhan untuk melayani, kami akan melayani Tuhan dengan maksimal. Ketika kami Tuhan percayakan dalam tugas aktivitas kami, maka kami akan melakukannya juga dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Sebab itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati persekutuan Philadelphia ini Tuhan. Sehingga persekutuan Philadelphia ini akan menjadi berkat bagi semua orang, khususnya bagi kami semua, bahkan masyarakat yang ada. Berkati koordinator daripada persekutuan ini Tuhan. Begitu banyak hal yang dia punya dalam kerinduannya, dalam hatinya, dalam pikirannya untuk memperbesar pelayanan ini. Tetapi Tuhan, kami cuma mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biar apapun yang terjadi atas persekutuan ini, kami percaya semua dalam rencana dan maksud Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir pada saat ini, anggota-anggota persekutuan yang lain yang belum sempat hadir. Tuhan berkata, dunia ini sepertinya bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Saudara, Tuhan mau kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan berkata, biarlah hati kita terus terpaut kepada Tuhan, dan biarlah terus kita pegang terus kebenaran firman Tuhan, karena hanya kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan hidup kita. Dan yang kedua, buat hidupnya kan Tuhan berkata, biarlah setiap aspek hidupmu, setiap apapun yang engkau rindukan ke depan, Pak, sama Michael juga, izinkan Tuhan terus berkata dalam hidupmu, izinkan Tuhan terus mendirect hidupmu, terus membawa engkau semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, hari-hari hidupmu engkau semakin engkau gampang aja ini dan itu, tetapi Tuhan berkata, itu semua seizin Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Biar engkau terus melekat dengan Tuhan. Setiap masalah pergumulan hidupmu, biar engkau terus ungkapkan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan bawa terus dalam doa. Dan buat ibu, Tuhan berkata, dalam pelayananmu ada banyak hal yang engkau temui dan engkau lalui, tapi hari-hari Tuhan berkata terus engkau bawa dalam doa, karena ada lebih tantangan lebih baru lagi yang akan datang kepadamu. Dan biar engkau terus duduk dia dalam hadirat Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup membela hidupmu di depan Tuhan. Dan buat Bapak, Tuhan berkata, dalam pelayananmu, biarlah engkau terus mengizinkan roh Tuhan, biar engkau terus mengizinkan kasih Tuhan mengalir, karena tanpa campur tangan Tuhan, engkau tidak bisa hidup sampai saat ini. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Engkau ada dalam sidang jemaatmu, itu karena campur tangan Tuhan. Biar Tuhan berkata, tetap terus bersekutu dengan Tuhan, tetap terus berdoa kepada Tuhan. Tak kala engkau mengizinkan Tuhan hadir dalam hidupmu, dalam keluargamu, di situ kasih Tuhan akan mengikat setiap jemaat demi jemaat yang ada. Bahkan Tuhan akan mempertambahkan setiap bilangan-bilangan jemaat. Tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan berkarya dalam kehidupan pelayananmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, penglihatan yang sudah dinyatakan. Kemudian seorang kunci bobot ini mulai berjalan dan melanjut ke Ibu Nela, memberikan ini buah-buah untuk diambil oleh Ibu Nela. Itu yang pertama, dan yang kedua diberikan kepada Bapak Pendeta. Lalu kita semua ini kebagian semua dengan pelayanan dan seorang kunci bobot itu dengan buah-buah yang kita ambil dari dalam batu itu. Tuhan katakan, dia berfirman lagi untuk kita, nikmati ini buah-buah pelayanan di persekutuan Philadelphia, dan
bawa buah-buah ini keluar sana dan orang lain akan menikmati buah-buah pelayanan yang persekutuan doa itu yang Philadelphia yang ada di tempat ini. Jadi mari kita persiapkan hidup kita bahwa semita Bapak kita semua di persekutuan Philadelphia yang ada di tempat ini. Raja-Raja 11. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kala orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Guys, habis 2 pujian penyembahan guys, dan menu siang hari ini jagung rebus, dan ini RW ini guys, ini RW ya, yang mau RW, dan ini ada nasi jahat untuk siang, dan ini ada abon cakalang guys, dan itu sayur dari kebunku dan kebun Pak Une guys. Ini dua guys. Ini kuda, iya. Oke ya, silakan ya dinikmati. Dan di sini juga ada ngopi-ngopi nih guys. Di sini kita mau ngopi-ngopi. Oke, silakan dinikmati. Tuhan Yesus memberkati.